Baik, silakan penuntut umum. Terima kasih, Majelis. Mohon izin, Majelis, sebelum kami membacakan tuntutan atas nama Dodi Prawira Negara, kami mengajukan permohonan kalau Majelis berkenan untuk efisien waktu. Kalau memang tim penasihat hukum tidak keberatan untuk dakwaan, tidak kami bacakan ulang, dan juga keterangan saksi-saksi tidak kami bacakan dan dianggap dibacakan, nanti kami langsung ke petunjuk surat dan seterusnya, analisa yuridis. Oke, baik. Artinya tuntutannya nanti ada diserahkan ke penasihat hukum sebagaimana yang ada dalam penuntut umum, ya, dan sama juga yang ada sama majelis. Ya. Seperti kan tidak berbeda kan? Tidak berbeda, Majelis. Kami tanyakan dulu penasihat hukum. Setuju seperti itu? Setuju, Yang Mulia. Setuju, ya. Tidak berubah, ada di jaksa penuntut umum, penasihat hukum juga ke majelis nantinya setelah dibacakan. Ya, baik, silakan. Terima kasih, Majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Surat tuntutan. Kami selaku penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara atas nama terdakwa nama lengkap Dodi Prawira Negara bin Haji Maman Supratman, nomor identitas 327-6020-40-4777-002, tempat lahir Pacitan, umur tanggal lahir 45 tahun 04 Juli 1977, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal sesuai KTP Jalan Mandiri RT 005 RW 003 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok Provinsi Jawa Barat, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan S2. Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022 dan ditahan oleh penyidik mulai tanggal 15 Oktober 2022 yang dilanjutkan oleh penuntut umum dan majelis hakim sampai dengan sekarang di rutan Polda Metro Jaya. Majelis hakim yang kami hormati, yang kami muliakan, dan saudara penasihat hukum yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya sehingga proses pemeriksaan perkara ini dapat berjalan dengan tertib, lancar, aman, dan telah sampai pada tahap pembacaan tuntutan pidana. Pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada majelis hakim yang telah memimpin persidangan ini dengan arif bijaksana, penuh kesabaran, ketelitian, dan kecermatan. Selanjutnya kami juga sampaikan terima kasih kepada tim penasihat hukum terdakwa yang telah ikut serta mendukung memperlancar jalannya persidangan sejak dari awal sampai saat ini dalam menjalankan peran dan fungsinya mendampingi terdakwa dalam menggunakan hak-hak hukumnya untuk tujuan bersama-sama mencari kebenaran material dalam perkara ini. Ucapan senada kami sampaikan pula kepada saudara panitera pengganti atas partisipasinya dalam menunjang kelancaran proses penyelesaian pemeriksaan perkara ini. Tak lupa kami juga sampaikan kepada insan pers dan pengunjung sidang yang dengan tertib mengikuti proses pemeriksaan perkara ini. Adalah suatu kenyataan bahwa di depan persidangan ini terjadi perbedaan persepsi dan argumentasi antara jaksa penuntut umum dan tim penasihat hukum. Adalah sebuah dinamika persidangan sebagai manifestasi tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam menggali dan menemukan
mutiara-mutiara kebenaran dan keadilan yang didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang harus ditegakkan melalui peradilan ini. Terima kasih pula, kami ulangi, berdasarkan penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 97/Sus/2023/PN Jakarta Barat tanggal 25 Januari 2003, terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut. Dakwaan pertama, perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim yang kami muliakan dan tim penasihat hukum yang kami hormati, fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, yaitu sebagai berikut. Keterangan saksi-saksi berdasarkan pasal 1 angka 26 KUHP yang berbunyi, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika. Hal yang meringankan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Dodi Prawiranegara bersama-sama dengan saksi Teddy Minahasa Putra, saksi Samsul Ma'arif, dan saksi Linda Pujiastuti alias Anita telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mereka yang melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sesuai dakwaan pertama kami. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi Prawiranegara selama 20 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah tas belanja warna merah, di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 102 gram bruto, telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 87,4822 gram, dan untuk pembuktian dipersilakan dengan berat neto 9,3419 gram. B. 1 bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu berat 102
gram bruto telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 89,17385 gram dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 10,1245 gram.